Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Qawwata 'abdin la yamliku li nafsihi naf'a wa la dharra wa la hayata wa la mauta wa la nusyura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi bihar ru'bah wal haibah fi qulubil kafirin wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala al-a'malu dhahiratu suwarun qa'imatun ay kal ashkhasil lati laysa fiha arwahun fala naf'a biha wa arwahuha allati biha hayatuha wa naf'uha wujudu sirril ikhlasi ay sirrun huwal ikhlasu fiha. Summa qala, kemudian qala berkata siapa ia Kiai Musannif, al-a'malu dhahiratu, adapun banyak-banyak kelakuan atau pekerjaan, al-dhahiratu yang lahir, yang terang. Suwarun qa'imatun itu banyak-banyak rupa, qa'imatun yang berdiri atau tegak. Qaimatun yang berdiri, aikal ashkhasil lati laisa fiha arwahun, ai artinya kal ashkhasi seperti al ashkhas banyak-banyak orang atau sosok allati ashkhas laisa fiha yang tidak ada, fiha tetap di dalam itu lati, itu tetap dalam ia lati, arwahun apa banyak-banyak ruh, fala naf'a biha maka tidak ada adapun kemanfaatan itu mewujud, biha mewujud dengan itu lati atau ashkhas. Wa arwahuha allati biha hayatuha wa naf'uha, wa arwahuha dan adapun banyak-banyak ruhnya itu akmal atau kelakuan, allati arwah biha yang tetap dengan itu lati atau dengan itu lati maksudnya ruh, hayatuha adapun kehidupannya itu akmal, wa naf'uha dan kemanfaatannya itu af'al. Wujudu sirril ikhlasi yaitu adanya rahasia ikhlas. Ai artinya sirrun itu rahasia, huwa adapun itu rahasia, al ikhlasu itu ikhlas, fiha ikhlas di dalam itu akmal. Maksudnya perkataan Kiai Musannif atau keterangan Kiai Musannif dengan adanya kelakuan-kelakuan ibadah dari setiap seseorang atau ibadah kita itu sama seperti badan manusia. Sama seperti badan manusia tegak berdiri atau terwujud seperti badan manusia. Yang mana badan ini tidak akan ada manfaatnya dan tidak ada gunanya tanpa adanya ruh di dalam badan itu. Jadi amal kita, pekerjaan kita itu harus ada ruhnya. Atau kita menciptakan ruh di dalam amal kita, biar
di dalam amal itu ada manfaatnya. Jadi kalau badan tanpa ruh itu tidak ada manfaat. Badan tanpa ada nyawa tidak ada manfaat. Sama dengan amal tanpa adanya ruhnya di dalam amal itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada, artinya tidak laku di hadapan Tuhan. Tidak laku di hadapan Tuhan. Terus ruhnya amal itu apa? Jadi kalau ruhnya kita, misalnya badan kita ini nafas atau nyawa kita. Jadi kalau badan ada nyawanya berarti badannya bermanfaat, berfungsi. Terus ruhnya amal itu apa? Ruhnya amal itu ikhlas. Jadi amal kita, pekerjaan kita kalau mau diterima oleh Allah, maka pekerjaan itu jangan sampai seperti bangkai. Jangan seperti badan yang tidak berruh. Bagaimana? Yaitu amal kita kalau tidak ada ikhlasnya di dalam itu sama dengan badan tanpa ruh. Jadi sama seperti badan yang menjadi bangkai. Jadi kita mengerjakan sesuatu harus ada ikhlas di dalam pekerjaan kita. Wal ikhlasu yakhtalifu biikhtilafin nas. Wal ikhlasu, dan adapun ikhlas, yakhtalifu itu berbeda-beda. Apa ia ikhlas? Biikhtilafin nasi, berbeda-beda dengan keberbedaannya manusia. Jadi ikhlas ini tidak sama. Kenapa kok ikhlas tidak sama? Karena manusia ini juga tidak sama. Seperti apa contohnya? Ada manusia itu levelnya hamba. Level pertama, kelas pertama itu level hamba. Ada level manusia ini level pecinta. Level pecinta. Ada manusia ini sudah sampai pada level pengenal atau kenal pada Allah. Jadi tingkatannya tidak sama, ikhlasnya pun tidak sama. Fa ikhlasul ibad, maka adapun ikhlasnya banyak-banyak hamba, salamatu a'malihim minar riya'il jaliyi wal khafiyyi, yaitu keselamatannya banyak-banyak pekerjaannya itu ibad, minar riya, selamat dari riya atau ingin dipuji, atau ingin diperhatikan, atau ingin nampak pada orang. Al-jali yang terang, wal khafi, dan riya yang samar. Wa kulli ma fihi hadzun lin nafsi, dan selamat dari setiap barang fihi yang tetap dalam itu barang hadzun lin nafsi, adapun bagian untuk nafsu. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi ta'ala, fala ya'maluna, maka tidak mengerjakan siapa itu ibad, al-amala kepada satu pekerjaan atau kelakuan, illa lillahi ta'ala, terkecuali atau melainkan karena Allah Ta'ala, tolaban lissawabi, karena mengharap, lissawabi mengharap untuk pahala, waharaban, dan karena lari, minal iqabi, lari dari siksa, ma'anisbatil amali ilaihim, ma'anisbatil amali, serta menghubungkan pekerjaan. Nisbat membangsakan, memantaskan, atau yang lebih tepat artinya menghubungkan pekerjaan, ilaihim, menghubungkan kepada mereka ibad. Wal i'timadi alaihi, dan serta bersandar alaihi, bersandar atas itu pekerjaan, fi tahsili madzukira, bersandar di dalam menghasilkan barang, dzukira yang disebut ya barang. Maksudnya ikhlas ada macam 3 yang dikutip Kiai Musonif. Pertama, keikhlasannya seorang hamba. Seperti apa keikhlasannya seorang hamba? Keikhlasan seorang hamba itu pekerjaannya tidak ada riya. Pekerjaannya tidak ada ingin dipuji oleh orang.
baik dipuji secara terang, riak secara terang, atau riak secara samar. Dan pekerjaannya itu bersih dari bagian-bagian nafsu. Misalnya, bertahajud bukan karena ingin lancar rizki. Bertahajud bukan karena ingin lancar pekerjaan. Bertahajud bukan karena ingin diangkat kelakuannya, diangkat menjadi pimpinan atau apa. Jadi selamat dari itu. Tidak ada dari bagian-bagian nafsu sama sekali. Jadi pekerjaannya betul-betul murni karena Allah. Cuman sekelas seorang hamba, walaupun mengerjakan karena Allah, masih ada pamrih. Apa pamrihnya? Yaitu ingin mendapatkan pahala dari Allah dan ingin selamat dari siksa Allah. Mengharapkan pahala dan ingin selamat dari siksa itu menghubungkan dengan kelakuannya. Dengan kelakuan ini, dengan tahajud ini, dengan Quran ini misalnya, dengan puasa ini, dengan sholat ini, saya mengharap mendapat pahala, imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mengharap diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak salah. Ini tidak keliru. Karena ini termasuk dari ikhlas, cuman ikhlas level pertama. Jadi kalau ada orang itu mengerjakan pekerjaan itu karena Allah, bukan karena manusia, dan dia mengharap pahala dari Allah, mengharap surga, mengharap dia dimasukkan ke surga, mengharap dia atau dia lari atau dia ingin dilindungi dari neraka dengan pekerjaannya, itu tidak salah. Cuman level ikhlasnya atau kelas ikhlasnya masih kelas seorang hamba. Wa ikhlasul muhibbina huwal amalu lillahi ijlalan wa ta'ziman li'annahu ta'ala ahlun lidzalik. Wa ikhlasul muhibbin, dan adapun ikhlasnya banyak-banyak orang yang cinta, maksudnya yang sudah sampai cinta pada Allah. Huwa, adapun ia ikhlasul muhibbin, al-amalu lillah, itu mengerjakan karena Allah. Sama. Jadi langkah pertamanya sama, mengerjakan karena Allah, bukan karena manusia. Cuman karena Allahnya lebih utama lagi, karena Allahnya itu lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Apa itu? Ijlalan wa ta'ziman. Ijlalan karena memuliakan atau mengagungkan, wa ta'ziman, dan karena mengagungkan. Jadi pekerjaannya betul-betul, misalnya dia bertahajud, bersujud kepada Allah, bukan dia lari ingin selamat dari siksa, bukan dia ingin masuk ke surga, tapi betul-betul dia bersujud karena pengakuan dalam dirinya, pengakuan dengan keagungan Allah. Dia betul-betul semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya adapun ia Allah Ta'ala, ahlun lidzalika, itu ahli lidzalik, ahli untuk itu ijlal wa ta'dzim. Ahli untuk ijlal wa ta'dzim. Allah memang ahlinya atau yang berhak untuk ijlal dan ta'zim itu. Allah memang berhak diagungkan. Allah memang berhak dimuliakan. La liqasdi sawabin, la tidak liqasdi sawabin, karena bermaksud atau bertujuan pada pahala. Mudhaf ilaih bimana maf'ul, tapi jangan diberi pangkat mimfa, langsung pada atau de. La liqasdi sawabin, bukan karena bermaksud atau bertujuan pada pahala, wala harobin min iqobin, wala, dan tidak harobin karena lari, min iqobin dari siksa. Dia bersolat, baik solat yang fardu atau bertahajud atau bersolat tasbih, bersolat duha atau solat inabah, solat sunnah, semuanya dengan solat dan solat wajibnya. Dia menghadap kepada Allah atau dengan Al-Qur'annya atau dengan zikirnya atau dengan puasanya, dia
tidak mengharapkan apa-apa, dia hanya mengagungkan Allah, dia hanya memuliakan Allah, tidak mengharap pahala dari Allah, dan tidak ingin diselamatkan dari siksa neraka dengan adanya kelakuannya atau ibadahnya. Walidha, dan karena ini ijlal. Walidha, dan karena ini ijlal. Qalat Rabi'atul Adawiyatu. Qalat, berkata Rabi'atul Adawiyatu. Siapa Rabi'ah al-Adawiyah? Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang wanita yang menjadi walinya Allah. Orang sufi, wanita sufi, wanita yang luar biasa. Dia bisa mencapai pada keikhlasannya muhibbin. Dia bisa menembus pada hamba-hamba Allah yang tergolong dari muhibbin. Rabi'ah al-Adawiyah ini orang wanita yang luar biasa, penghamba yang luar biasa, mempunyai ikhlas yang luar biasa, mempunyai kedudukan yang luar biasa, sehingga menjadi orang sufi yang sempurna, menjadi wali Allah, wanita yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Rabi'ah? Ma abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Ma abadtu, tidak menyembah siapa aku kah kepadamu Allah, khaufan karena takut, min narika takut dari nerakamu, wala tama'an dan tidak karena ingin atau mengharap. Tama'an ingin atau mengharap, fi jannatika ingin di dalam surgamu. Ini yang ada di dalam niatan-niatan atau bahkan ada di dalam hati, bahkan ada di dalam rasa Rabi'ah. Rabi'ah al-Adawiyah berpuasa kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah beruzlah kepada Allah, menyendiri, menyatu dengan Allah. Rabi'ah bersujud kepada Allah. Dalam sujudnya, dalam ibadahnya, dalam beramal kepada Allah, beliau mempunyai kata-kata atau beliau berseru kepada Allah, saya menghamba kepadamu ya Allah, bukan karena saya takut dari nerakamu. Saya beribadah kepadamu ya Allah, bukan karena saya ini menginginkan surgamu. Saya tidak takut karena nerakamu, bukan karena ingin pada surgamu, tapi saya beribadah kepadamu semata-mata karena keagunganmu, semata-mata karena aku mengagungkanmu. Fanassabatil ibadata ilaiha, maka menghubungkan siapa Rabi'ah al-ibadatah kepada ibadah, ilaiha menghubungkan kepada itu Rabi'ah. Jadi Siti Rabi'ah menghubungkan kepada niatannya, menghubungkan kepada niatannya Rabi'ah. Bagaimana niatannya Rabi'ah? Rabi'ah kata yang tadi beribadah kepada Allah bukan karena takut pada neraka, bukan karena mengharap surga, tapi betul-betul mengagungkan Allah. Tujuannya hanya Allah. Tujuannya hanya Allah, harapannya hanya Allah, keinginannya hanya Allah, tidak ada lainnya. Ini ibadahnya Rabi'ah ini masuk kepada ibadah yang di mana ibadah itu ada ruh ikhlasnya orang-orang muhibbin. Semoga kita dijadikan oleh Allah minimal menjadi orang atau mempunyai amal selevel ibad yang tidak ada riak sama sekali. Kalau bisa semoga kita dijadikan orang yang beramal ibadah kepada Allah, masuk kepada levelnya muhibbin, yang tidak mengharap surga dan tidak takut ke neraka dengan amal-amal kita, tapi betul-betul karena pengabdian kepada Allah. Wa ikhlasul arifina syuhuduhum infiradul haq. Wa ikhlasul arifina, dan adapun ikhlasnya banyak-banyak orang yang kenal. Orang yang kenal pada Allah, orang yang sudah kenal pada Allah. Syuhuduhum infiradul haqqi, syuhuduhum yaitu adapun. Jadi posisi khobarnya ikhlas ditempati mubtada lagi. Syuhuduhum adapun pandangannya ia arifin, pandangannya ia arifin, infiradul haqqi itu keesaannya atau hanya kesatuannya zat yang hak.
Infiradul haq hanya keesaannya zat yang hak atau kesatuannya zat yang hak, tidak ada yang lain. Kesendiriannya zat yang hak. Jadi infirad katibi maksudnya, malolo. Hanya zat yang hak. Jadi pandangannya hanya zat yang hak maksudnya. Bitahrikihim dengan menggerakkan mereka arifin, wa taskinihim dan mendiamkan mereka arifin, min ghairi ayyarau li anfusihim, min ghairi ayyarau dari lainnya harus melihat siapa ia arifin, li anfusihim melihat untuk banyak-banyak diri mereka arifin, fi dzalika melihat di dalam itu tahrik dan taskin, haulan kepada kemampuan, wala kuatan dan tidak melihat pada kekuatan, fala yakmalunal amala illa, atau haulan di dalam kekuatan, ya, atau haulan di dalam kekuatan, wala dan tidak melihat kuatan di dalam kekuatan, maksudnya mereka tidak merasa mampu dan tidak merasa kuat dengan dirinya sendiri. Fala yakmalunal amala, maka tidak mengerjakan siapa ia arifin al amala kepada satu pekerjaan, illa billah terkecuali dengan pertolongan Allah, la bihaulihim tidak dengan kemampuan mereka, wala quwwatihim dan tidak dengan kekuatan mereka. Wahada dan adapun ini ikhlasul arifin, arfa'u itu lebih tinggi, mimma qablahu lebih tinggi dari barang qablahu yang sebelumnya itu hada, qablahu yang sebelumnya itu hada. Maksudnya ruhnya amal yang ketiga, atau keikhlasan yang ketiga, keikhlasannya arifin, keikhlasannya orang-orang yang sudah kenal kepada Allah. Beliau semua mengerjakan satu pekerjaan, misalnya ibadah, beliau mempunyai pandangan hanya pada zat yang hak. Beliau mempunyai pandangan hanya pada zat yang hak. Jadi tidak ada menyandarkan pekerjaan pada kemampuan beliau sendiri. Jadi beliau memandang atau pandangan beliau hanya pada Allah. Di mana pandangan beliau yang pada Allah? Yaitu dalam tergeraknya mereka, bisa mampu bergeraknya mereka, diamnya mereka, bergerak dalam sholat, bergerak dalam zikir yang zahir, dengan bibir, dengan lidah, berzikir dengan hati, berzikir dengan pikiran, atau memikirkan Allah. Semuanya tergerak dan terdiam. Beliau semua ini merasakan semua yang menggerakkan, semua yang mendiamkan, semua yang memfungsikan, semua yang mengendalikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak melihat kekuatan diri mereka. Mereka bersolat bukan dari kekuatan dari diri mereka atau dari diri beliau semua, bukan dari kemampuan beliau semua, tapi dari Allah. Beliau semua orang-orang arifin itu setiap mengerjakan sesuatu, baik mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, atau berpuasa, atau bersolat, atau berzikir, semuanya geraknya, semuanya rasanya, semuanya denyut atau detak dalam hatinya yang berisi Allah, yang berisi zikir. Beliau semua merasakan Allah lah semua yang memberi kemampuan, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mendiamkan. Bukan diri beliau semua itu merasa, tidak ada rasa dalam diri beliau semua itu ada pekerjaan itu dari diri beliau semua. Beliau tidak merasakan beliau mengerjakan sholat. Beliau tidak merasakan beliau mengerjakan puasa. Beliau tidak merasakan beliau mengerjakan zikir, baik zikir yang zahir atau yang sir. Tapi Allah lah yang memberi kemampuan beliau semua itu mengerjakan semua pekerjaan ibadah-ibadah itu. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini keikhlasan yang luar biasa. Ini keikhlasan yang lebih tinggi levelnya dari sebelumnya.
baik itu ikhlasnya muhibbin, apalagi ikhlasnya seorang ibad. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pertolongan oleh Allah menjadi hamba-hambanya Allah yang mukhlisin, baik keikhlasan selevel orang hamba atau selevel orang-orang yang sudah mencapai cinta pada Allah, atau bahkan apalagi sampai pada orang-orang yang kenal kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jelas sudah bahwa kita kalau mengerjakan sesuatu, maka pekerjaan itu harus ada ruhnya. Ruhnya pekerjaan itu ikhlas. Kalau pekerjaan kita baik dari sholat, zikir atau puasa tidak ada ruhnya, maka pekerjaan kita seperti bangkai, tidak ada manfaatnya. Tsumma dzakara rahimahullah, tsumma dzakara, kemudian dzakara menyebut siapa Kiai Musannif rahimahullah, semoga mengasihi kepada Kiai Musannif atau menyayangi kepada Kiai Musannif, Allahu, siapa Allah, ma yu'inu alal ikhlasi, ma kepada barang, yu'inu yang bisa membantu, ia barang, alal ikhlasi membantu atas keikhlasan, wa yuhassiluhu dan yang bisa menghasilkan apa ia barang, hu kepada itu keikhlasan, biqaulihi menerangkan dengan ucapan Kiai Musannif atau perkataan Kiai Musannif. Jadi Kiai Musannif di sini menerangkan barang atau apa-apa yang bisa membantu kita bisa melakukan keikhlasan. Dengan perkataan Kiai Musannif atau dengan keterangan Kiai Musannif ini, Kiai Musannif menerangkan yang mana keterangan ini akan membantu kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Seperti apa perkataan Kiai Musannif? Utfun wujudaka fi ardil khumuli. Utfun wujudaka fi ardil khumul. Menguburlah siapa sampian, atau kuburlah, atau menguburlah siapa sampian, atau memendamlah siapa sampian, wujudakah kepada adanya sampian, fi ardil humuli, mengubur di dalam bumi yang tidak dikenal, yang tidak dikenal. Ai fil humuli, ai artinya fil humuli, di dalam tempat yang tidak dikenal, di dalam tempat yang tidak dikenal, atau di dalam yang tidak dikenal maksudnya. Wa huwa adamu syuhratis sabihi bil ardi. Wa huwa, dan adapun itu humul, adamu syuhrati, yaitu tidak adanya kemasyhuran atau keterkenalan. As-sabihi, yang menyerupai, bil ardi, menyerupai dengan bumi. Wa dafnu wujudika, dan adapun memendam adanya sampian, fihi, memendam di dalam itu humul atau yang tidak dikenal, Allah tata'atiya, itu harus tidak menggunakan siapa sampian. Allah tata'atiya, itu harus tidak menggunakan siapa sampian asbab syuhrati, kepada banyak-banyak sebab kemasyhuran atau keterkenalan, bi anta ridho, dengan harus menawarkan, bi anta ridho, dengan harus menawarkan, garis miring, mengajukan siapa sampian, bi anta ridho, dengan harus menawarkan atau mengajukan siapa sampian, nafsaka, kepada dirinya sampian, lil manasibi, menawarkan atau mengajukan, lil manasib, untuk banyak-banyak pangkat, wa ghairiha, dan lainnya manasib, lainnya pangkat, mimma, nyatanya dari barang, fihi, yang tetap dalam itu barang, intisarus saiti, ini mubtada, intisar ini menjadi mubtada, intisarus saiti, adapun tersebarnya
as-sayti nama baik. Intisarus sayti adapun tersebarnya as-sayti nama baik. Mimma nyatanya dari barang fihi yang tetap dalam itu barang khobarnya, intisar mubtada'nya, intisarus sayti adapun tersebarnya nama baik. Jadi kita kalau mau menjadi orang ikhlas, bagaimana caranya kalau kita mau menjadi orang ikhlas? Maka diri kita ini harus dikubur. Dikubur dalam tempat di mana tempat itu kita tidak dikenal oleh orang. Jadi kita jangan menampakkan diri kita. Kita ini jangan menonjolkan diri kita. Orang yang menonjol itu harus mengubur dirinya, apalagi kita yang tidak menonjol. Kita ini tidak terangkat ke permukaan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kita ini orang yang tidak ada apa-apanya, jangan kita ini dicetak oleh kita supaya kita ini dibaca oleh orang. Orang yang sudah dibaca oleh orang itu bagaimana dirinya sekiranya dia bisa memendam, mengubur dirinya di dalam tempat di mana dia supaya menjadi orang yang tidak dikenal oleh orang. Jadi kalau kita sudah tidak dikenal oleh orang, enak. Kita mau mengerjakan sholat, kita mau mengerjakan puasa, kita mau mengerjakan toriko, mengerjakan zikir, mau takarrub, bahkan bertauhid, menyatu kepada Allah, enak kita. Para auliyanya Allah, para wali-walinya Allah itu banyak yang menyembunyikan dirinya, padahal dia sudah diangkat oleh Allah. Dia sudah mumpuni dalam tauhidnya, dia sudah mumpuni dalam penyatuannya. Beliau semua sudah masuk ke lautan tauhid, lautan makrifat, tapi beliau semua mengubur diri beliau bagaimana diri beliau tidak dikenal manusia. Apalagi kita. Kita ini siapa? Kita ini orang hina, kita ini orang kotor, kita ini orang yang rendah, kita ini orang bawah dalam tingkatan-tingkatan hamba Allah. Jadi kita ini jangan menampakkan diri kita dengan sedikitnya amal kita. Para walinya Allah dengan banyaknya amal beliau semua mengubur diri kita. Amal kita sedikit, masa pantas kita ini menampakkan diri kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas sudah, kita dikasih tip, dikasih cara oleh Kiai Musonib. Kalau kita ingin mudah menjadi orang ikhlas, kita harus mengubur diri kita dalam bumi yang tidak dikenal. Maksudnya kita ini mengubur diri kita, berusaha kita ini menyembunyikan amal kita, menyembunyikan diri kita, bagaimana kita ini tidak dikenal oleh orang, bagaimana kita ini tidak diperhatikan oleh orang, bagaimana kita ini tidak intinya tidak dikenal, tidak diketahui oleh orang siapa kita ini. Kalau kita mempunyai tauhid, simpanlah tauhid dalam diri kita. Kalau kita ini mempunyai jalan toriko, simpanlah toriko itu dalam diri kita. Kalau kita ini mempunyai kelakuan-kelakuan, simpanlah kelakuan-kelakuan itu dalam diri kita sendiri. Jangan menampakkan kelakuan-kelakuan baik pada orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh menampakkan kelakuan jelek kepada orang lain. Berjalanlah dengan jalan yang normal. Bagaimana kita ini menjadi manusia yang normal, jangan menampakkan kelakuan jelek dan jangan menampakkan kelakuan baik. Pendamlah diri kita. Jangan kita ini mencari cara bagaimana kita dikenal orang, bagaimana kita dibaca orang. Jangan mencari cara kita ini menjadi orang yang terkenal. Pendamlah diri kita. Lebih baik kita tidak dikenal oleh orang, lebih baik kita ini tidak dibaca oleh orang, tapi kita ini dalam hati berusaha untuk dikenal oleh Allah, berusaha dalam hati kita ini dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dibaca, semoga apa yang dipelajari, semoga apa yang dikaji diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina
Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina fannafsu ta'jizu an islahi ma fasada antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada walir rajai thawabun anta ta'lamu faj'al thawabi dawa